Pernah nggak sih kalian ngerasa mentok pas lagi ada masalah? Seringnya kita tuh buru-buru pengen cari jawaban, padahal kuncinya justru ada di tempat lain. Hari ini kita bakal bedah satu prinsip yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Menyelesaikan masalah itu bukan soal nemuin jawaban cepat, tapi soal ngajuin pertanyaan yang tepat. Oke, kita langsung aja lihat sebuah contoh kasus. Kasus ini kelihatannya simpel banget, tapi nunjukin gimana niat baik bisa gagal total cuma gara-gara salah nanya di awal. Coba deh, lihat gambar ini. Pastikan yang kepikiran pertama kali di kepala kita itu gimana caranya kita bantu para ibu ini biar bisa bawa air lebih enteng dan gampang. Kelihatannya sih bener ya pertanyaannya. Iya, betul. Kalau dilihat sekilas, fokus kita pasti langsung ke gejala yang paling kelihatan. Beban fisik pas ngangkut air. Nah, ini nih, jebakan yang sering banget terjadi dalam problem solving. Kita langsung loncat buat benerin apa yang kelihatan di depan mata. Tapi, gimana kalau kita coba mundur sedikit dan pakai pendekatan yang beda? Pendekatan yang diinspirasi dari salah satu pemikir paling hebat sepanjang masa, Albert Einstein. Nah, ini dia. Yang keren dari kutipan ini tuh penekanannya loh. Einstein percaya kalau sebagian besar waktu dan tenaga kita harusnya dipakai buat benar-benar ngerti dan ngedefinisiin masalahnya itu sendiri. Intinya, kualitas solusi kita itu ya tergantung banget sama sedalam apa kita ngerti masalahnya. Dan ini benar-benar nunjukin bedanya. Kita geser fokus dari pertanyaan taktis soal alat ke definisi strategis soal akar masalahnya. Jadi ini bukan lagi cuma soal gimana cara bawa air, tapi soal akses airnya, soal cara distribusinya, dan soal gimana energi manusia ini bisa dipakai seefisien mungkin. Begitu kita ngedefinisin ulang masalahnya, wah, langsung kebuka banyak banget pertanyaan baru yang lebih dalam. Kayak misalnya sumber air terdekat itu di mana sih? Terus hambatannya apa? Jarak, berat, waktu, atau aksesnya yang susah? Solusinya enaknya buat satu orang atau buat bareng-bareng satu komunitas? Nah, pertanyaan-pertanyaan kunci kayak gini nih yang ngebuka berbagai kemungkinan solusi baru. Oke, sekarang kita udah punya pemahaman yang lebih dalam kan? Yuk, kita lihat gimana solusi-solusi yang beragam mulai muncul, di mana masing-masing solusi ini menjawab aspek yang beda-beda dari masalah yang sebenarnya. Lihat deh, solusinya jadi lebih terstruktur banget sekarang. Buat jangka pendeknya nih, kita bisa kasih alat bantu buat ngurangin beban fisik mereka. Jangka menengahnya, kita bisa kurangin bolak-baliknya mereka dengan sistem penampungan air hujan. Dan buat jangka panjang, nah ini dia, kita bisa bangun sistem komunal biar airnya dekat sama rumah. Tentu aja, ada dong yang mikirnya lebih jauh lagi. Mereka ngusulin solusi yang paling canggih. Pasang pipa air langsung ke tiap rumah di desa. Secara teknis, kedengarannya ini solusi final kan? Solusi pamungkas. Masalah akses air, beres selamanya. Kelihatannya. Tapi, disinilah ceritanya jadi super menarik. Begitu pipanya dipasang, para ibu-ibu ini malah motongin pipanya. Loh, kenapa? Ada apa emangnya yang sama solusi yang kelihatannya udah sempurna ini? Dan ini dia jawabannya. Ternyata solusi teknis yang sempurna tadi itu ngelupain satu hal yang penting banget. Satu kebutuhan manusia yang nggak kelihatan. Buat mereka, jalan kaki ngambil air itu bukan cuma tugas. Tapi itu satu-satunya waktu berharga mereka buat ngobrol, buat ketemu teman, buat curhat, buat bersosialisasi. Justru karena gagalnya si pipa air ini, kita jadi nemuin solusi yang benar-benar berhasil. Inovasi yang menang itu ternyata bukan yang paling canggih, tapi yang paling punya empati. Apa itu? Ya ini, drum air gulung atau water roller. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah ini. Solusi ini menang bukan karena teknologinya ajaib, tapi karena si inovatornya ngelakuin satu hal yang super simple, tapi penting. Mereka nanya. Mereka benar-benar dengerin para ibu-ibu ini buat ngerti apa sih yang sebenarnya mereka butuhin. Oke, kita bedah yuk. Kenapa si drum gulung ini bisa menang? Pertama, mereka bisa bawa air lebih banyak. Kedua, beban fisiknya berkurang drastis. Dan yang paling penting, waktu sosial mereka nggak hilang. Mereka tetap bisa jalan bareng, ngobrol-ngobrol, tapi sekarang jauh lebih enteng. Nah, dari cerita ini kita bisa tarik satu kesimpulan utama. Dan ini pelajaran yang bisa kita pakai di mana aja loh. Di kerjaan, di komunitas, bahkan di kehidupan pribadi kita sehari-hari. Jadi, ini dia prinsip intinya. Efektif atau enggaknya sebuah solusi itu bukan diukur dari secanggih apa teknologinya, tapi dari sedalam apa solusi itu ngerti realitas manusianya. Teknologi itu harusnya melayani kita, manusia, bukan sebaliknya. Terus apa dong yang kita butuhin buat jadi pemecah masalah yang lebih jago? Ternyata bukan cuma soal pinter atau cerdas. Kita butuh kerendahan hati buat ngaku kalau kita nggak tahu semuanya. Kita butuh rasa penasaran buat terus-terusan nanya, kenapa ya?
Dan yang pasti, kita butuh empati, biar bisa ngerasain masalah dari sudut pandang mereka. Dan sebagai penutup, ingat ini baik-baik ya. Lain kali kalian ketemu tantangan, coba deh tahan dulu keinginan buat langsung cari jawaban. Sebaliknya, coba luangkan waktu, kayak Einstein tadi, buat bener-bener jatuh cinta sama masalahnya. Karena disitulah, di dalam pertanyaan yang tepat, kalian bakal nemuin jawaban yang bener-bener bisa bikin perbedaan.